balik lagi nih sama gue Dava Fauzan, Adi Bramantio Nurzaki di Potret Closer Than Ever, lebih dekat dari sebelumnya. Nah, friend, pada episode kali ini di Potret kita masih membahas tentang society and culture. Namun episode kali ini kita akan membahas tentang miniatur kebudayaan Indonesia. Nah, episode kali ini cukup spesial pastinya karena gue nggak sendiri, gue ditemenin sama narasumber gue yang bisa dibilang cukup spesial. Oke. Nah, buat teman-teman semua yang penasaran, coba kenalin diri dulu dong. Oke. Halo teman-teman semuanya, mungkin sedikit perkenalan dari gue. Nama gue Aska. Terus apa lagi? Udah, itu aja kali ya. Cukup nama dulu kali ya, nanti Nama dulu. jalan. Nah, mungkin teman-teman semua bertanya-tanya gitu kan, kenapa di episode kali ini gue ngedatengin Aska, ya kan? Dan juga kenapa di episode kali ini kita menggunakan batik. Wah iya, jelas dong. Karena topik pembahasan kita kali ini akan seputar keanekaragaman budaya. Oke, sebelum kita masuk, tak kenal maka tak sayang. Oh iya. Maka dari itu, gue mau tahu dulu nih, Aska itu sekarang berarti kuliah di... Oh iya, sekarang gue lagi duduk di bangku perkuliahan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta nih. Oke. Nah, yang gue tahu ya Ska, lu itu masa pendidikan lu itu nggak hanya ada di satu daerah, ya kan, melainkan dari SMP, SMA, bahkan sampai sekarang kuliah, lu tuh apa ya, bisa dibilang berpindah-pindah, berkelana, ya kan? Mencari ilmu, ya kan. Nah, bisa dong lu share ke teman-teman masa pendidikan lu tuh di daerah mana aja, di mana aja. Siap. Jadi gini sih, Dap. Gue tuh dulu SD dan SMP tuh masih di daerah rumah sebenarnya. Oh iya. Gue tuh SD, ada kalau teman-teman yang dari Bekasi mungkin tahu di Jati Asih 3 tuh, di daerah Jati Asih Bekasi. Nah ini buat teman-teman yang belum tahu, Jati Asih 3 tuh waktu itu kebetulan kita satu SD. Nah iya, ya, kebetulan kita satu SD. Jati Asih 3 itu waktu itu pas kita SD itu sempet SD nomor 2 se-Jawa Barat. Yoi, sadis. Shout out buat SD Jati Asih 3. Jati Asih 3, oke. Nah tuh di Jati Asih 3 tuh gue satu sekolah sama Dava. Terus mulai SMP tuh gue agak menjauh tuh udah. Gue udah mulai melipir ke daerah-daerah jauh lah. Udah mulai ke daerah Lab School Cibubur, daerah-daerah Cibubur tuh. Oke. Itu tuh teman-teman gue SD juga udah mulai bertanya-tanya tuh, ada apa dengan Aska nih? Karena lu pindahnya, iya, gue istilahnya anak-anak SD gue tuh ya pindahnya ke SMP daerah Jati Asih aja lah. Iya. Gue tuh udah mulai mencari-cari, aku pengen cari temen yang aneh lah, maksudnya yang beda lah. Yang berbeda. Gue pindah ke SMP Lab School Cibubur gitu ya. Terus ya SMP 3 tahun, gue pas akhir-akhir tuh gue mulai kepikiran, aduh kayaknya kalau misalkan gue sekolah cuma di sini-sini aja kayak kurang nih. Butuh tantangan. Akhirnya gue memutuskan untuk melanjutkan SMA gue di SMA Taruna Nusantara. SMA Taruna Nusantara tuh ada di Magelang. Itu tuh salah satu sekolah ini asrama. Nah mungkin masa SMA lu nih cukup menarik karena sepengetahuan gue, mohon maaf kalau salah, SMA Taruna Nusantara tuh isinya juga banyak siswa yang dari luar daerah ya. Jelas. Oke. Nah, bisa nggak sih lu ceritain sedikit tentang SMA lu itu? Karena sepengetahuan gue ya, friend, si Aska nih bisa dibilang siswa yang aktif nih di Taruna Nusantara. Lumayan. Coba lu share ke teman-teman biar teman-teman bisa tahu kegiatan lu. Oke. Mungkin kayak di resto Dava tadi ya, kalau SMA Taruna Nusantara itu kebetulan siswanya dari daerah yang bermacam-macam, yang berbeda-beda. Jadi setiap daerah itu punya kuota masing-masing gitu ya. Jadi seluruh daerah di Indonesia tuh ada perwakilan siswanya yang di sana. Kebetulan gue sendiri salah satu siswa pengiriman daerah Jakarta. Jakarta maksudnya. Iya. Jabodetabek masuknya Jakarta. Nah, ketika gue sampai di sana, itu tuh pertama kali pikiran gue hanya, wah paling gue di sana ketemunya orang-orang yang hanya daerah Jawa aja lah, entah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Karena Barat. emang
keberadaannya tuh di Magelang. Di Magelang, Jawa Tengah. Nah iya, jadi gue mikirnya masih paling orang Jawa. Iya. Ternyata sesampainya gue di sana deh, orang yang pertama kali nyentrik banget tuh pasti orang-orang dari timur. Orang-orang timur. Orang timur. Ini no offense ya, bukannya Iya. rasisme atau bagaimana, tapi kan emang orang timur tuh punya keunikan tersendiri kan. Iya. Nah di situ tuh gue makin tertantang. Wah asik nih kayak nih, gue bakalan ketemu banyak orang yang dari daerahnya. Mungkin kalau gue nggak di situ gue nggak bakalan tahu ada daerah itu ya apa. Ya udah, jadi gue mulai tuh gue kenalan sama orang. Ya di situ sih gue mulai ngerasa wah ternyata Indonesia ini luas. Oh benar banget. Makanya gue bilang salah satu hal yang paling gue syukurin di dalam hidup gue ini saat ini adalah gue pernah menjalani pendidikan di SMA Taruna Nusantara itu, karena ketika gue di situ gue belajar banyak hal sih. Iya. Kalau dari kebudayaan sendiri pasti gue belajar banyak. Gue ketemu orang dari Papua, gue bisa tahu kebudayaan Papua, gue bisa tahu kebiasaan-kebiasaan di sana tanpa gue harus datang ke sana dong. Benar Ya, kan? banget sih. Lu pasti seneng kan cerita-cerita sama orang gitu, seneng gak lu? Senang banget sih kan? sharing-sharing. Jelas. Apalagi tentang hal yang emang notabene-nya belum pernah gue rasain dan gue belum tahu sebelumnya. Okay. Nah, ngomongin soal kebudayaannya juga di SMA Taruna Nusantara juga lu kan sebagai siswa yang aktif, ya kan? Coba deh lu share ke teman-teman contoh kegiatan yang pernah lu ikutin mungkin, dan mungkin yang ada sangkut pautnya sama kebudayaan. Oke. Jadi gini ya, di setiap sekolah tuh SMP SMA tuh kan udah mulai ada namanya kegiatan organisasi. Iya. Kayak di mana-mana tuh anak-anak SMP SMA lagi pengen ikut organisasi. Benar-benar. Di situ tuh gue waktu itu ada banyak pilihan organisasi, tapi gue tertantang dan gue tertarik tuh dengan MPK. Itu tuh MPK. MPK tuh Majelis Perwakilan Kelas. Istilahnya yang OSIS, di atas OSIS gitu, yang mengawasi OSIS. Ya, tapi kalau kebetulan di SMA gue tuh setara, cuman berbeda tugas. Iya. MPK itu tugasnya menampung aspirasi dari siswa-siswa. Nah, kenapa gue tertarik untuk masuk MPK? Nah, ini ada sangkut pautnya juga di sama budaya. Ada sangkut pautnya sama budayaannya. Ada sangkut pautnya juga sama budaya. Tuh? Alasan gue kenapa gue pengen masuk MPK adalah tugas MPK di sini adalah menerima aspirasi dari siswa-siswa. Oh, iya. Mungkin lo udah nangkep nih. Tapi sedangkan siswanya itu dari daerah yang berbagai macam. Nah, itu dia. Gue seneng banget ketika gue jadi ketua MPK, gue otomatis bisa dan diharuskan secara nggak langsung gue diwajibkan untuk bisa approach semua siswa untuk menampung aspirasinya. Nah di situ gue bisa semakin banyak belajar kebudayaan, gue bisa belajar gimana sih cara berkomunikasi sama orang dari daerah mana. Nah di situ tuh gue bisa explore banyak sih. Selain itu juga ketika gue di SMA Taruna Nusantara yang terutama pas gue jadi ketua MPK ini ya, gue tuh belajar bagaimana caranya memimpin orang-orang yang heterogen. Oh iya. Otomatis ketika gue jadi seorang, istilahnya gue jadi pemimpin di suatu organisasi yang isinya itu dari berbagai macam daerah juga, di situ gue harus memikirkan bagaimana gaya kepemimpinan yang bisa istilahnya bisa menghandle mereka semua itu loh. Jadi kan beda lah rasanya mungkin kalau misalkan kita jadi pemimpin di suatu organisasi yang istilahnya regional. Kayak SMA regional. Kan cara pikirnya sama, satu pikiran, bercandaannya sama. Nah di situ sih itu tantangan dan keunikan budaya juga menurut gue. Nah, dari beberapa kegiatan yang pernah alami juga dari sosial media tuh gini friend, dari sosial medianya Aska nih gue pernah ngeliat dia pernah ketemu sama beberapa pejabat di Indonesia nih, ya kan? Apa aja sih, gue sempet kalau nggak salah tuh gue pernah lihat lu sama presiden kita Joko Widodo, ya kan? Iya kebetulan. Terus siapa lagi sih? Cukup banyak sih sebenarnya. Beberapa kali gue diundang untuk menghadiri acara, atau mungkin ada juga yang kebetulan tokoh tersebut menghadiri acara di SMA gue waktu itu.
pertama ya presiden tadi. Itu gue kebetulan satu angkatan gue diundang untuk menghadiri pengarahan di Istana Negara. Terus pernah Kemenhan. Menhan pernah datang ke sekolah gue waktu itu, dan kebetulan gue masih menjabat sebagai ketua MPK tadi, jadi otomatis gue yang harus menerima dia sebagai tamu sekolah gue. Terus AHY mungkin, AHY kalau pernah tahu ya, AHY gue pernah diundang. Terus baik sih, gubernur juga beberapa kali datang. Iya. Bisa dibilang Mas, pengalaman lu di SMA Taruna cukup berharga banget ya kalau bisa dibilang. Iya, itu salah satu yang bikin gue banyak berkembang sih di situ. Oh iya. Nah, lanjut dari masa SMA, sekarang masuk ke masa perkuliahan. Oke. Pendidikan selanjutnya lu berarti di Universitas Gadjah Mada ya? Nah, UGM ini kan adanya di Yogyakarta. Berarti lu berpindah lagi nih ke suatu daerah, ya walaupun masih sama-sama di daerah Jawa, tapi kan bisa dibilang tetap banyak keanekaragaman budaya yang berbeda dari sebelumnya kan. Nah, pengalaman lo semenjak dari SMA Taruna Nusantara ke Universitas Gadjah Mada gimana? Oke. Sebenarnya kan banyak nih orang bilang kalau di kuliah itu di universitas itu adalah miniatur Indonesia, ya kan? Benar. Sering kan lo dengar kayak gitu. Kampus adalah miniatur kebudayaan Indonesia. Nah, iya benar. Itu tuh sebenarnya itu benar banget sih sebenarnya. Setuju berarti. Setuju, gue setuju. Cuman mungkin karena gue notabene-nya gue pernah bersekolah di SMA yang isinya jauh lebih beragam. Iya. Jadi ya pengalaman gue tentang kebudayaan tuh sebenarnya lebih banyak di SMA untuk menerima keberagaman budayanya ya. Tapi kalau pengalaman gue sendiri selama gue berkuliah di Jogja, itu gue lebih banyak belajar tentang kebudayaan Jogja sendiri sih. Berarti lo mempelajari kebudayaan Yogyakarta. Iya. Kalau sepengetahuan gue ya, Yogyakarta tuh identik sama yang namanya lemah lembut, sopan. Benar sekali. Berarti di daerah tersebut lo harus bisa memposisikan diri lo sebagai orang yang seperti itu. Iya, pastinya. Ya? Gue mulai belajar bahasanya, mulai belajar kebiasaan sopan santunnya sih, itu ya? dia. Nah, dari masa pendidikan lu yang berpindah-pindah daerah, lu pernah nggak sih yang ngerasain yang namanya culture shock atau gegar budaya? Oh, pasti pernah ya. Kalau culture shock tuh kayaknya nggak mesti dari berpindah-pindah tempat kan. Mungkin lu aja yang lu di PB nih ya kan, di PB aja yang istilahnya nggak beda jauh lah daerah tempatnya dari rumah lu Bekasi kan. Nah, Bogor Bekasi nggak begitu jauh. Lu pasti pernah ngerasain. Pernah. Nah, kalau gue sendiri tuh sebenarnya gue pernah mengalami 2 fase culture shock dan pertama ketika gue masuk di SMA. Waktu gue masuk di SMA tuh gue bener-bener merasakan culture shock. Karena di situ semua budaya, semua kebiasaan ada di situ, dicampurin jadi satu. Kita hidup bareng-bareng 24 jam di satu tempat yang sama. Itu tuh bener-bener kaget, bikin gue kaget gitu loh. Dan ditambah lagi emang sebelumnya lo emang ada di daerah yang homogen gitu. Iya benar. Ketika gue masuk SMA itu, gue tuh pertama-tama gue bingung. Aduh gimana nih gue bisa beradaptasi nih. Gue ngeliat ada gue gak usah nyebut daerah ya. Misalkan dan ini bukan berarti anak daerah itu semua kayak gitu, tapi yang gue lihat aja berdasarkan penglihatan gue, misalkan orang daerah sini, wah mereka nih istilahnya sedikit keras kepala, mereka selalu ingin pengen menang. Ada daerah sini yang istilahnya ya udah aku ngikut, aku ngikut. Manut. Orang Jawa tuh biasanya kan, aku ngikut. Nah di situ tuh gue mulai mana sih yang bagus tuh sebenarnya, mana sih yang harusnya gue ikutin sebenarnya. Tapi disitulah gue melihat ternyata tuh kebudayaan semuanya bagus, nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek. Tapi gimana caranya ketika semua kebudayaan itu sudah kumpul menjadi satu nih, di situ tuh istilahnya semua orang harus menurunkan egonya. Harus diambil jalan tengahnya. Jadi gue
di situ gue beradaptasi. Gue ngeliat nih mana sih ketika gue menghadapi sesuatu hal, gue harusnya ngikutin yang mana nih, gue harusnya ngikutin yang mana. Terus fase gue kedua, culture shock gue kedua saat gue masuk kuliah. Itu tuh berbeda sekali. Kalau ketika gue SMA, memang gue ketemu banyak orang dari daerah mana-mana, dari budaya yang berbeda-beda. Tapi ketika gue SMA itu, semua orang otomatis sama-sama istilahnya beradaptasi, sama-sama mengikuti satu sama lain ya kan. Kalau gue di Jogja itu nggak gitu, karena ini daerahnya Jogja, otomatis 100% kita yang harus mengikuti kebudayaan situ. Disitulah gue mulai belajar kebudayaan gitu. Berarti dari berbagai contoh culture shock atau pengalaman yang udah pernah lo alamin, bisa terbilang lo bisa survive di kebudayaan itu dan lo bisa mengikuti alurnya, ya kan? Ya alhamdulillah lah, gue nggak pernah sampai fase yang aduh gue pengen pulang ke rumah gitu. Bisa nggak sih lo kasih tips ke teman-teman gimana caranya menghadapi culture shock? Oke, mungkin gini sih deh. Kalau dari gue sendiri itu sebenarnya ketika lo berada di suatu tempat dengan kebudayaan dan tradisi yang baru, itu tuh lo harus bisa mengikuti. Dalam arti tuh kita harus melihat-lihat dulu nih, kita harus mengamati dulu nih. Di daerah sini nih yang dianggap wajar tuh hal-hal seperti apa sih? Hal-hal seperti apa yang di daerah ini tidak dianggap wajar? Itu tuh harus kita amati dulu. Ketika kita udah mengamati itu, kita udah tahu nih, oh kalau misalnya kayak gini nih di sini wajib, kayak gini nih di sini diperbolehkan, kayak gini di sini nggak boleh, iya dianggap salah, kayak gitu sih. Itu yang pertama. Terus yang kedua, lu tuh harus lebih terbuka. Lu jangan pernah merasa gue dari daerah sini, kebudayaan gue yang bener kayak gini. Istilahnya lu sangat idealis lah. Itu tuh idealis tuh bagus, tapi lu harus tahu kapan emang kita harus fleksibel gitu. Kita nggak boleh semena-mena karena kita dari daerah sini, menurut daerah gue yang bener kayak gini, gue dimanapun gue maunya kayak gitu. Nggak bisa, karena harus bisa menerima lah. Gimana caranya kita mau diterima sama orang kalau kita nggak bisa menerima mereka gitu sih, kalau gue mikirnya gitu. Karena balik lagi kita juga harus mengingat Bhinneka Tunggal Ika. Itu pasti harus selalu dijunjung tinggi. Benar, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jiwa. Nah, dari berbagai macam tadi kita udah cerita tentang apa itu kebudayaan, terus juga pengalaman-pengalaman lo tentang kebudayaan, culture shock juga, terus lo punya nggak sih pengalaman lucu atau pengalaman seru yang berhubungan dengan kebudayaan? Oke. Gue sering sih sebenarnya menemukan hal-hal lucu, hal-hal yang mungkin jarang-jarang lah bisa kita temuin. Tapi satu hal yang selalu gue inget itu zaman gue SMA nih. Jadi zaman gue SMA kan seperti yang tadi gue bilang, kita tinggal di asrama. Tapi teman-teman belum, buat teman-teman yang masih kurang paham nih, SMA Taruna Nusantara itu jadi adalah SMA semi semi militer. Ya mungkin bisa dibilang seperti itu lah. Jadi kehidupan di SMA Taruna Nusantara itu asrama. Ya asrama. Sebenarnya gue semi militer sih, tapi menjunjung tinggi kedisiplinan. Ya istilahnya gitu lah. Udah nggak terlalu militer banget. Nah, ketika gue SMA itu kan, kebetulan gue kelas 12 tuh, kelas akhir. Gue tuh dapat asrama yang isinya bener-bener dari daerah macam-macam tuh. Kelas 12. Kelas 3 SMA. Kebetulan di sebelah kamar gue itu satu kamar 2 orang, yang satu orang Timur, orang Sorong, yang satu ini orang Jambi, orang Sumatera. 2 orang ini sama-sama keras. Kebetulan waktu itu lagi pulang jam belajar malam, jadi sana jam belajar malam, jam 9 itu pulang ke asrama. Mereka berdua masuk kamar. Ketika masuk kamar nih, kayak nggak ada yang bermasalah sama mereka berdua. Entah karena apa, tiba-tiba mereka berdua nih teriak-teriakan. Gue di kamar sebelah ya kan, dan itu tuh gue, waduh kenapa nih. Dan gue sama teman kamar gue itu orang Jawa. Gue orang Jawa. Dia nggak bisa apa-apa dong. Dia cuma pigis kan.
habis itu berantem tuh. Berantem. Pukul-pukulan. Yang lucu bukan pukul-pukulan ya, Dap. Namun Yang jadi kelucuan di situ adalah permasalahannya bukan permasalahan ya. Mereka saling kata-kataan, tapi bahasa daerah masing-masing. Jadi mereka jadi kata-kataan pakai bahasa masing-masing. pakai dari bahasa masing-masing. Jadi yang satu ngatain tapi yang satu nggak ngerti, yang Kita satu tuh- ngatain juga, yang satu nggak ngerti. Kita juga yang ngedengerin nggak ngerti. Juga nggak ngerti. Kita mau misahin juga, waduh nih orang berantem Pakai karena bahasa apa kita nggak apa? ngerti ya kan. Hmm. Akhirnya rame-rame kita bantuin ya, Hmm. kita ini pisahin bareng-bareng. Abis itu mereka udah lah istilahnya kalau di Jawa misuh-misuh, misuh-misuh itu apa ya? Mengumpat, mengeluarkan kata-kata kasarnya masing-masing gitu, akhirnya sendiri-sendiri. Yang orang Sorong ngeluarin bahasa sendiri, yang orang Jambi ngeluarin bahasa sendiri. Jadi udahlah, mereka sama keras kepala udah. Tapi ya alhamdulillah akhirnya ya reda sih. Ya, cuman itu lucu banget sih. Mungkin kalau misalnya hanya dari cerita kurang bisa kerasa Fir ya. Tapi kalau misalkan situasinya iya, ketika lo ada di masalahnya situ, ada dua kebudayaan yang berbeda. Mereka ngata-ngatain tapi pakai bahasa masing-masing. Oh, iya. Sedangkan yang mereka ini nggak ngerti bahasa. Iya, sama-sama isi. nggak ngerti sebenarnya. Tapi mungkin ini catatan ya, ini bukan berantem gara-gara kebudayaan. Ya, Perlu digaris bawah ini bukan digarisbawahi. gara-gara kebudayaan gitu. Nah, dari semua pengalaman yang udah pernah lo alamin tentang kebudayaan, dampak keanekaragaman budaya untuk diri lo sendiri deh. Oke. Apa sih? Mungkin bisa di-share ke teman-teman. Oke, kalau gue sendiri sih ngerasain dengan kan istilahnya gue nih berarti tumbuh di kebudayaan yang berbeda-beda lah bisa dibilang kan. Nah dari situ tuh gue merasa banyak banget hal yang bisa gue dapetin. Contohnya yang pertama itu pemikiran gue, cara pikir gue. Ketika gue menyelesaikan suatu masalah tuh gue jadi bisa melihat dari banyak sudut pandang, ya kan? Karena gue sering kali gue bertemu sama orang dari daerah mana, itu gue bisa mengamati dan istilahnya gue ikuti lah caranya. Ketika gue harus keras untuk menghadapi suatu masalah, gue tahu nih cara keras tuh gimana. Ketika gue memang harus lemah lembut ketika menghadapi suatu masalah, gue tahu cara lemah lembut gimana. Terus yang kedua adalah cara gue menghandle orang. Dengan seringnya gue ketemu sama orang-orang dari berbagai macam daerah itu, sekarang gue udah nggak begitu begitu kaget lah. Ketika gue dipertemukan dengan orang-orang dari daerah itu, jadi istilahnya orang ini gue udah tahu nih cara dia komunikasi itu gimana, bercandaannya apa sih yang masuk sama dia. Gue jadi lebih ini. Terus yang ketiga yang pasti relasi tuh udah mulai gue rasain sekarang, walaupun ya nggak bisa dibilang banyak juga sebenarnya, cuman ya gue bersyukur aja sih gue cukup punya banyak relasi. Mungkin banyak orang-orang di luar sana yang relasi jauh lebih luas lagi, tapi gue sendiri merasa alhamdulillah gue udah cukup banyak lah. Ketika gue datang ke daerah mana, misalnya gue pernah ke Jawa aja ya, misalnya gue Surabaya nih, gue teleponnya teman gue orang Surabaya, gue lagi di Surabaya nih gini-gini, oh iya gue jemput. Nah, gue sekarang kuliah di Jogja. Ada juga. Gue pernah punya teman pas SMA di Jogja. Gue misalkan ke Bali gitu. Teman gue sering banget tuh ada yang ngajakin ke Bali. Ayo suka main Bali. Ayo main ke mana, ke daerah timur, main ke Kalimantan gitu. Itu sih. Mungkin relasi sih ya. Berpasang diri. Oke friend, mungkin sekian yang bisa kita sampaikan ya Ska. Pastinya kita mau ngucapin terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga podcast kita pada episode kali ini bisa bermanfaat tentunya buat teman-teman semua. Oke, kalau kayak gitu gue Fauzan pamit undur diri. Gue Aska, mohon maaf kalau ada kurang-kurang. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tetap di Potret Closer Than Ever. Lebih dekat dari sebelumnya. Goodbye.